Summoning Japan. Episode 6 Evakuasi Elf. Orang-orang hijau. HA. Para penduduk desa, terengah-engah, menuju ke timur untuk melarikan diri dari pasukan penyerang Lauria. Sekitar 20 km di sebelah timur Gim terletak sebuah desa elf kecil tanpa nama, yang memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, dan oleh karena itu berita tentang pembantaian di Gim tiba terlambat. Seluruh penduduk desa mulai mengungsi, tetapi pasukan Kuatone sudah tidak berada di sekitar situ, dan evakuasi berubah menjadi perjuangan hidup dan mati di wilayah Lauria. Lokasi saat ini, 10 km sebelah timur desa. Bentangan lanskap luas berupa padang rumput hijau pendek terbentang, burung-burung bernyanyi, dan sapi-sapi liar merumput dengan gembira di padang rumput. Pemandangan yang benar-benar indah. Medannya mudah dilalui, tetapi rintangannya sedikit dan mudah terlihat. Berbeda dengan pemandangannya, bagi 200 peserta, ini adalah perjalanan hidup dan mati. Bocah laki-laki itu berjalan ke arah timur sambil memegang tangan adiknya. Ibu anak laki-laki itu meninggal dunia di usia muda karena sakit, dan dia tinggal bersama ayahnya. Namun, karena kemungkinan invasi ke Lauria, ayahnya dipanggil untuk bertugas di pasukan cadangan. Parun, ibu mengandalkanmu untuk menjaga Asya. Lagi pula, kau adalah kakak laki-lakinya. Ayahku tersenyum, mempercayakan segalanya kepada anak laki-laki itu, lalu meninggalkan rumah. Laju evakuasi kelompok-kelompok tersebut tidak meningkat dengan cepat. Pemuda itu mengawasi bagian belakang kelompok tersebut. 10 pemuda, beberapa di antara mereka yang tersisa setelah direkrut menjadi militer. Jika kita melanjutkan perjalanan sejauh 25 km lagi, 25 km lagi ke arah timur, kita akan sampai di pangkalan terdepan kepangeranan Kuatone. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari belakang kelompok itu. Ini dia pasukan kavaleri Lauria. Ketika anak laki-laki itu menoleh, dia melihat 100 prajurit kavaleri Lauria mendekat dari sekitar 3 km di belakangnya. Kerajaan Lauria, yang menganjurkan pemusnahan makhluk setengah manusia, sedang maju dengan pasukannya. Para penduduk desa berteriak dan berlari ke arah timur, tetapi mereka tidak mampu melawan pasukan kavaleri, dan tentara semakin mendekat. Jobe bermata merah, Kapten unit kavaleri ke-15 dari Ksatria Elang Lauria, menjilat bibirnya melihat mangsa di hadapannya. Mangsa ditemukan. Sekitar 200 wanita dan anak-anak berjalan ke arah timur melintasi padang rumput. Mereka berjarak sekitar 3 km, tetapi tidak ada halangan, sehingga saya dapat melihat mereka dengan jelas. Aku sangat menikmati waktu di Gim. Perintah dari atasan, yang mengatakan aku bisa menyiksa mereka dan melakukan apapun yang aku mau, adalah hal terbaik. Ini mengingatkan saya pada makhluk setengah manusia bertelinga kucing yang saya lihat di Gim. Orang tua itu memohon dengan putus asa agar dia tidak membunuh putrinya, tetapi dia tetap melakukannya, memperkosa putri mereka berulang kali di depan mayat, dan kemudian membunuhnya ketika dia tidak lagi membutuhkannya. Makhluk setengah manusia bertelinga kucing itu menjerit dan menangis, tetapi jeritannya tak tertahankan. Saat Jobe yang bermata merah melihat mangsanya, emosi gelap meluap dalam dirinya. Para ksatria elang, yang konon merupakan pasukan elit dari para penguasa timur kerajaan Lauria, terkenal karena kemampuan mereka untuk mengalahkan 1000 orang seorang diri. Unit kavaleri ke-15, khususnya, konon merupakan kelompok yang kasar dan tidak beradab. Mereka adalah bandit dan bajak laut yang aktif selama perluasan kerajaan Lauria, diberi gelar, dan menjadi bangsawan. Kapten itu, Jobe bermata merah, sangat kejam. Jika dia tidak menyukai seseorang, dia akan membunuh bawahannya di medan perang dan menyatakan mereka mati. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi berburu? Hei! Ayo kita bunuh semua setengah manusia itu. Mangsa! Serang? Ya! Unit kavaleri ke-15 mengeluarkan teriakan aneh dan menyerbu ke arah kelompok elf tersebut. Bocah laki-laki itu, Parun, berlari sambil memegang tangan adik perempuannya, Asya. Jangan khawatir, kakakmu pasti akan melindungimu. Jangan cemas. Ya. Berlari dengan putus asa. Menakutkan. Menakutkan. Sekelompok iblis mencoba membunuh kita sungguh-sungguh. Apakah kita melakukan kesalahan? Akankah Tuhan tidak menolong kita? Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melakukan sesuatu. Setidaknya, aku harus melindungi Asya. Parun ingat. Kehangatan ibunya, cintanya yang meliputi segalanya. Kalau dipikir-pikir, ibunya pernah mengatakan hal seperti ini kepadanya. Dahulu kala,
Di masa yang begitu jauh sehingga konsep bangsa pun belum ada, ketika para elf berperang melawan para iblis berupaya memusnahkan hutan suci tempat para dewa elf bersemayam. Banyak elf terbunuh, dan banyak prajurit berpengalaman gugur. Dewa elf, dewa hijau, berdoa kepada dewa matahari, pencipta dan dewa tertinggi mereka. Dewa matahari mengirim utusan ke dunia ini untuk dewa elf, dewa hijau. Para utusan matahari, menggunakan kapal-kapal ilahi yang terbang melintasi langit dan naga bumi baja, membakar para iblis dengan sihir dahsyat yang menghanguskan bumi dengan raungan yang menggelegar. Setelah pasukan utama mereka dimusnahkan, para iblis mundur dari hutan suci. Para elf mencoba menawarkan harta emas dan perak mereka kepada utusan matahari sebagai tanda terima kasih atas bantuannya, tetapi dia menolak untuk menerimanya dan pergi dengan kapal para dewa. Para elf diselamatkan dan menyebar ke seluruh dunia ini. Dari sekian banyak kapal para dewa, satu di antaranya rusak dan tertinggal di negeri ini. Kapal suci itu konon telah disihir dengan mantra pelestarian penundaan ruang waktu dan disimpan dengan hati-hati di sebuah kuil di hutan Leno, sebuah situs suci di dalam Kadipaten Kuato ini. Ibu saya mengatakan itu adalah kisah nyata. Palun berdoa sambil berlari. Tuhan, Tuhan. Dewa Matahari. Jika engkau benar-benar ada, tolonglah aku sekarang. Aku rela dikorbankan. Kumohon, aku hanya ingin menyelamatkan adikku. Ya Tuhan, selamatkan kami dari cengkeraman tentara Louria yang berusaha membunuh kami. Tidak terjadi apa-apa. Para prajurit Lorian semakin mendekat. Sekarang aku bisa mendengar suara-suara. Yang terlihat hanyalah padang rumput sejauh mata memandang. Sama sekali tidak mungkin kita bisa sampai tepat waktu. Pilihannya hanya bertarung dan menang, atau dibantai. Tapi satu-satunya senjata mereka adalah busur untuk melawan hewan, dan tidak ada yang lain selain alat-alat pertanian. Sebagian penduduk desa menyerah dan pingsan karena putus asa. Jaraknya kurang dari 500 meter. Semua orang menyerah. Parun berteriak ke langit. Ya Tuhan, tolonglah aku. Seberkas cahaya melintas di atas bocah itu. Jarak ke kaum barbar itu kurang dari 500 meter. Wajah mereka meringis ketakutan, dan mereka mati-matian berusaha melarikan diri. Ia menghunus pedangnya. Pesta pembantaian akan segera dimulai. Gim telah kembali, dan beberapa wanita cantik termasuk di antara mereka yang melarikan diri. Membayangkan masa depan tragis yang akan segera terjadi, seringai terukir di wajah Jobe yang bermata merah. Serang. Ya. Para ksatria bersorak dan berpacu menuju musuh, menimbulkan banyak debu saat kuda-kuda mereka berlari kencang. Kapten. Sebuah cahaya datang ke arah kita dari langit. Tiba-tiba, bawahan yang paling cakap di unit tersebut menunjuk ke langit dan berteriak. Jobe mendongak ke langit. Apa itu? Seberkas cahaya melesat lurus ke arahku. Secara naluriah aku merasakan bahaya. Cepat. Minggir. Unit kavaleri ke-15 dari Ksatria Elang, bagian dari pasukan pendahulu Angkatan Darat Penguasa Timur untuk penaklukan Kuatone di Kerajaan Louria, dihantam oleh tombak cahaya bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Parun tampak seperti sedang bermimpi. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, seberkas cahaya melesat melintasi langit di atasnya. Cahaya memancar. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Daratan diselimuti asap seolah-olah telah meletus, dan pasukan Louria dikelilingi olehnya. Selain itu, tombak cahaya akan menghujani dari langit. Kilatan cahaya dan guntur bergemuruh. Suara gemuruh. Selanjutnya, cahaya memancar turun, dan bumi menjadi hangus. Hampir 80% tentara Lourian telah musnah. Seseorang berteriak. Para prajurit Louria, yang ketakutan, mulai mundur. Kali ini, hujan cahaya turun di atas Louria. Ketika hujan cahaya menghantam tentara musuh, mereka hancur berkeping-keping bersama kuda-kuda mereka. Para prajurit Lorian yang hendak menyerang para elf semuanya telah musnah. Tak lama kemudian, banyak kapal muncul di langit timur. Mengepak, mengepak, mengepak. Dengan suara mengerikan yang menggema dan serangan sihir dahsyat yang menghanguskan bumi, ia melintas di atas penduduk desa. Parun mendongak melihatnya. Bahtera-bahtera unik tersebut, masing-masing dengan bentuknya yang khas, sungguh mempesona. Matahari. Ada simbol matahari di atasnya. Utusan matahari benar-benar memakainya. Tak lama kemudian, sejumlah kapal kosong, kapal dengan benda-benda yang berputar di bagian depan dan belakang, turun di hadapan penduduk desa.
Dari dalam, sosok-sosok mengerikan berpakaian hijau turun. Takut. Apakah ada yang terluka? Dengan menggunakan megafon, sesosok figur yang menyerupai seorang komandan berteriak sekuat tenaga. Suaranya terdengar tidak manusiawi bagi para elf. Para penduduk desa terlalu ketakutan untuk mengatakan apapun. Mereka yang memiliki sihir ampuh yang mampu melenyapkan seketika pasukan kavaleri Louria yang menakutkan. Akankah para pekerja yang terluka dan tidak berguna itu dikorbankan kepada makhluk-makhluk magis perkasa yang melepaskan sihir luar biasa? Palun melangkah maju. Terima kasih telah membantu kami. Apakah kalian utusan matahari? Apakah itu utusan matahari? Matahari ada di bendera nasional Jepang, jadi mungkin mereka bertanya apakah itu organisasi Jepang? Yah, itu hanya komentar anak kecil. Ya, kurasa begitu. Kerumunan itu pun mulai bergumam. Tiba-tiba, penduduk desa bersujud di tanah. Personel pasukan bela diri yang datang untuk memberikan pertolongan disambut dengan sujud dari seluruh penduduk desa, yang berarti bahwa menjelaskan situasi tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Oke, sampai di sini dulu episode ke-6. Saya lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.